Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan Shalom buat kita semua.
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan makhluk sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semua dan kejam. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu pagi ini, tertulis
Dari Mazmur 13 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 sampai dengan 2. Ku ingin menyerahkan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu pagi ini, yaitu epistel dari Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kita baca secara bergantian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan akan yang lain, dan sambil menyanyikan maksud dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memelihara firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Hidup kita yang benar. Hidup Kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Biar badai menyerang
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan kor pujian dari Kor Ama PHD.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita sejenak menyimak warta minggu kita pada pelayanan Minggu 7 Mei 2023. Warta pelayanan pertama. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kentate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian bari bagi Tuhan. Manang ende hon hamuma di Jahoba ede naib baru. Dengan topik minggu, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Marende mahamu di Jahoba ale sadok tanoon. Bagian kedua, anak lahir. Pada hari Sabtu 8 April 2023, Tuhan menganuriakan seorang anak laki-laki bagi Bapak Sehat Sihombing Ibu Sartika Hutagalung dari Wek Baloi Kolam 2, anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang kedua, pada hari Rabu 12 April 2023, Tuhan menganugerakan seorang anak laki-laki bagi Bapak Christian Hasibuan Ibu Ineke Junita Pera dari Wek Bengkong sekitar, anak dan ibu dalam kondisi sehat. Bagian yang ketiga, pada hari Kamis 27 April 2023, Tuhan menganuriakan seorang anak perempuan bagi Bapak Osima Juntak Ibu Borusianipar dari Wek Baloi Kolam 1. Bagian yang ketiga, jemaat baru mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat yang baru bagi kita. Pertama, Anseriuen Siagian Ibu RP Walme Martoba Lumban Gaul bersama satu orang anak mereka. Mereka datang dari HKBP Jetun Kabil, Resort Batam. Alamat mereka di Bengkong Indah Atas, Blok H, masuk ke Wik Bengkong Indah. Bagian keempat, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 diadakan kebaktian gabungan sekolah minggu bertempat di Pos Lubuk Baja, masuk jam 8 WIB. Bagian yang kelima, pertukaran pengkhotbah Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 diadakan pertukaran pengkhotbah di seluruh gereja HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Yang melayani di gereja kita pada hari ini antara lain ibadah pukul 6, Amang Pendeta Simon Perez Hutapea STH yang datang dari HKBP Resort Batam Center. Ibadah jam 8, Amang Pendeta Alfred Situmayang STH yang datang dari HKBP Resort Estomihi Bengkong. Ibadah pukul 10 WIB, Amang Pendeta Erwin Manurung STH yang datang dari HKBP Resort Marturia. Ibadah pukul 18 WIB, Amang Pendeta Murni Panjaitan STH yang datang dari HKBP Gracia. Begitu juga pultamar gereja kita antara lain Amang Pendeta Sudihari Manalu MTH MM melayani di HKBP Sion Resort Barelang pada pukul 10 WIB. Mang Pendeta Joshua RH Togatorok STH melayani di HKBP Resort Batu Waji Baru pada pukul 10 WIB. Dan HKBP Marturia pada pukul 17 WIB. Inang Bibil Pro Borosinaga melayani di HKBP Resort Estomihi Bengkong pada ibadah jam 7 pagi. Inang Diakones Rola Silitonga melayani di HKBP Immanuel Resort Barelang pada ibadah jam 8 WIB. Inang Bibiplo Priska Pardede melayani di HKBP Batu Haji Lama pada ibadah jam 7.30. Amang calon pendeta Putra Hamar Paung STH melayani di HKBP Resort Tembesi pada ibadah jam 8 WIB. Pada saat ini kita juga mengumpulkan persembahan amplop
untuk membantu pelayanan untuk distrik. Bagian ke-6, Kompen HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Senin 8 Mei 2023, seluruh full-timer mengikuti Kompen Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di HKBP Estomihi Bengkong masuk pada pukul 10 WIB. Yang ketujuh, technical meeting lomba paduan suara. Pada hari Senin 8 Mei 2023 diadakan technical meeting lomba paduan suara bertempat di ruang sermon masuk pukul 19 WIB. Peserta technical meeting yaitu Sintuawek, Dirijen Perwek, perwakilan sopran 3 orang, alto 3 orang, tenor 3 orang, dan bass 3 orang. Bahagian yang ke-8, Partangyangan Wek. Seperti biasa, pada hari Rabu 10 Mei 2023, Balai Kolam 1, Balai Kolam 2, Balai Center, Tiban, dan Bengkong sekitar. Pada hari Kamis 11 Mei 2023, Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota, dan Baloi Divan. Pada hari Jumat 12 Mei 2023, Wek Seifanas, Balai Kolam 3, Blok 6, dan Kampung Nanas. Bahagian yang ke-9, Partangyangan Punguan Amasahata, Dohot Keluarga, dilaksanakan pada Jumat 12 Mei 2023. Akan diadakan pertangyangan Punguan Amasahata dan keluarga bertempat di rumah Hamang Asilitonga Borusi Majunta masuk pada pukul 20 WIB. Bagian ke-10, perayaan Paskah Okumene. Pada hari Sabtu 13 Mei 2023 diadakan perayaan Paskah Okumene se-Kota Batam bertempat di lapangan Tumenggung Abdul Jamal Muka Kuning masuk pada pukul 17 WIB. Bagian 11, donor darah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat pada Minggu 14 Mei 2023 Dewan Diakonia memulai melalui seksi kesehatan akan mengadakan kegiatan donor darah mulai dari pukul 9 WIB hingga 11 WIB bertempat di kantor gereja. Bahagian 12, lepas sidi atau malua. Diberitahukan kepada seluruh jemaat akan direncanakan pelayanan lepas sidi atau malua bagi anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran kurang lebih 1 tahun. Pelayanan tersebut akan dilakukan pada pesta penaikan Tuhan Yesus Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 10 WIB. Hari Minggu tanggal 7 Mei pukul 14 sampai jam 15.30 kegiatan pengajaran terakhir bertempat di gereja dan gedung sermon. Hari Sabtu 13 Mei dimulai dari jam 17 hingga 18.30 ujian tulisan di gereja. Minggu 14 Mei dimulai dari jam 13 hingga 14.30 ujian lisan wajib didampingi orang tua, dibagi 6 ruangan. Minggu 14 Mei dimulai 14.30 hingga 15.30 pengambilan natsidi wajib didampingi orang tua di gereja. Rabu 17 Mei jam 17 hingga 18.30 gladi bersih di gereja. Hari Kamis 18 Mei 10 WIB dilaksanakan lepas sidi di gereja. Bagian 13,
Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dapat kita lihat di layar monitor. Bagian 14, sumbangan. Bunga altar pada minggu hari ini, gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Samuel Parison Hutagalung, Inang Boru Aruan, dari WEK Sungai Panas. Terima kasih atas sumbangan keluarga tersebut. Bagian 15, ucapan selamat ulang tahun telah tercantum di layar atau bisa kita simak di layar monitor. Bagian 16, warta tambahan. Panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan akan melaksanakan bazar makanan mulai hari Minggu 14 Mei 2023 yang akan dilaksanakan selesai ibadah pada jam 8 WIB. Kepada seluruh jemaat, mari diminta untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Bagian yang terakhir, keuangan. Saldo akhir 6 Mei 2023 570.164.885 rupiah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian warta jemaat kita di pagi ini. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan kantong 1A dan kantong 1B sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan seterusnya. Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar,
damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16, dimulai dari ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian bunyinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kalau dikatakan tadi bernyanyi, sebenarnya hidup kita ini adalah nyanyian. Nyanyian seluruh gerak hidup kita ini, itu adalah nyanyian. Jadi kalau kita bernyanyi tentunya mengarah kepada Tuhan. Baik kata-kata, perbuatan, pikiran, rencana, segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini adalah menjadi pujian kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dari hidup kita ini, dari tadi malam hingga pagi ini, berarti kita disertai Tuhan. Kalau disertai Tuhan, sebenarnya kita akan mengatakan bahwa terima kasih Tuhan. Itu juga bagian daripada nyanyian kita. Kalau nyanyian kita begitu banyak yang diberikan Tuhan bagi kita, kita diajak untuk menghitung kebaikan-kebaikannya yang sudah diperbuatnya bagi kita hingga saat ini. Tapi sekarang menjadi persoalan bagi kita, tidak kita mampu untuk berhitung. Menghitung yang sudah kita berikan, itu yang mampu kita hitung. Menghitung berkat Tuhan kita jarang untuk menghitungnya. Bahkan dalam pujian kita pun tidak kita bisa untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita berangkat dari teks kita ini, Daud itu merasa sukacita menyampaikan nyanyian dan puji-pujian kepada Tuhan karena dia dapat mengangkat, membawa tabut perjanjian yang dulunya di dalam di tanah perbudakan. Kalau bisa kita bayangkan, tabut perjanjian inilah sebagai tanda daripada kehadiran Allah. Memang dari tanda kehadiran Allah ini, mereka bawa itu kemanapun pergi. Mereka menghadapi kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Tentunya tidak semuanya mereka mengalami kemenangan, pernah mengalami kekalahan. Pada saat kekalahan mereka tinggalkan tabut perjanjian ini. Berarti tidak mengakui lagi tabut perjanjian ini adalah kehadiran Allah yang memberikan kemenangan. Dan inilah pada masanya kerajaan Raja Daud, dia memikirkan bagaimana itu membawa tabut perjanjian ini dari tanah yang kita katakan di tempat orang lain, itu bawa mereka ke kampung halamannya di Yerusalem. Dan inilah yang dibanggakan daripada umatnya, karena pada masa Daud mereka bisa untuk mengangkat tabut perjanjian ini ke kota Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, kalau tabut perjanjian tidak semua yang bisa untuk memegang ini. Kenapa?
Karena ini adalah kudus. Karena ini adalah tanda kehadiran Allah. Kalau tanda kehadiran Allah, berarti Allah di dalamnya. Bahkan loh batu pun yang diterima daripada Musa ketika dia menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, itu dimasukkan, disimpan dalam tabut perjanjian. Jadi ada seorang yang tidak mampu untuk memegangnya. Bahkan Daud pun pernah diingatkan Tuhan bahwa dia memegang itu tabut perjanjian. Dia mendapat teguran daripada Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, siapa yang dapat memegang ini, mengangkat ini? Tentunya ada orang khusus dari kalangan suku Lewi. Suku Lewi inilah yang akan mengangkat tabut perjanjian ini, yang bisa memegang ini, membawa ke kota Yerusalem. Jadi karena mereka membawa ini, mereka persiapkan dengan puji-pujian yang dipimpin oleh Asaf bersama tim musik mereka, seperti tim musik kita ini contohnya. Jadi saudara-saudara yang kasih, mereka membawa ini dengan puji-pujian karena sudah sampai di kota Yerusalem. Tentunya mereka bersuka cita. Bahkan Raja David pun menari-nari kegirangan. Bahkan para istri daripada Daud melihat, bagaimana ini rajaku ini, suamiku ini menunjukkan kegirangannya berlebihan katanya. Saudara-saudara yang kasih, ini tadi yang disukacitakan daripada David atau Daud. Mereka itu bersuka cita. Seluruh itu umat Allah diajak untuk memuji, bernyanyi bagi Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih. Jadi kalau kita berangkat dari sini, tentunya kita bagaimana? Kita ini kan kalau kita bilang tadi, dari sejak bangun tadi malam sampai bangun kita sampai ke gereja ini, apakah kita bersyukur, bernyanyi kita bagi Tuhan? Kalau kita ngakui Allah kita yang berkuasa, tentu kita akan bersyukur, bernyanyi kepada Tuhan, memuji-muji namanya yang berkuasa, memuji namanya yang agung, memuji namanya yang kudus. Kita akan nampakkan itu puji-pujian dalam diri kita ini, karena perbuatan Allah yang ajaib, karena perbuatannya yang mukjizatnya begitu besar bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, pada kenyataannya kita tidak sampai demikian. Kenapa? Ketika kita mendapat berkat, kita tidak mampu untuk memuji Tuhan. Kita tidak mampu untuk nampakkan ekspresi kita dengan wajah kita yang bersuka cita. Kita tidak mampu untuk menampakkan kegirangan kita bertemu dengan Allah. Tapi yang kita nampakkan ketika kita rugi dalam bisnis kita, ketika barang-barang second kita tidak lagi datang dari luar negeri ke tempat kita ini, baru kita nampakkan, katanya gitu. Susah dia. Bahasa Huinang, imadah ngai takut be, imadah dah ngadong be barang ngina rupanya. Ini yang kita ungkapkan dari dalam diri kita, kita ekspresikan. Jadi kalau kita berangkat dari perbuatan Tuhan yang ajaib, kita tetap bersuka cita. Bagaimanapun keadaan kita tetap bersuka cita. Keadaan kita pun, ekonomi kita pun kemarin mengalami kerugian atau tipis keuntungan, kita tetap bersuka cita. Ketika kita pun mengalami kerugian ataupun kecelakaan, ataupun kita katakan sedikit yang kita terima karena ada kecelakaan, kita harus bayar utang, kita harus bayar angsuran, sehingga tipis sedikit yang kita terima. Jadi saudara-saudara yang kasih, kita akan berterima kasih. Terlebih kaum ibu kami ya, kaum ibu di sini yang pengelola ya, bendahara. Bendahara dalam keluarga, bahkan bendahara dalam punguan-punguan pun, boru katanya. Sebenarnya karena Hela, mantu kita di sana, kita dianggap untuk bendahara. Kalau sebagai bendahara kita kan kita ajari, Tuhan ajari aku untuk mengelola yang sedikit ini, keuntungan yang sedikit ini, supaya aku mampu untuk memuji Tuhan. Itu sebenarnya harus kita katakan dalam diri kita. Bukan kita katakan ketika besar keuntungan kita, banyak keuntungan kita, baru kita memuji Tuhan. Tidak. Harus kita mulai dari sekarang ini, sedikit pun keuntungan kita, tetap kita untuk memuji Tuhan. Kalau kita sudah sampai memuji Tuhan dari hal-hal kecil,
tentu kita akan mampu untuk memuji Tuhan ketika pun besar untuk berkat yang kita terima. Di sini kita diajar supaya kita mampu untuk bernyanyi nyanyian baru. Tidak lagi nyanyian yang lama, tapi nyanyian yang baru, hidup kita yang baru. Ketika kita dapat pun berkat baru, ketika sedikit pun keuntungan kita tetap baru dari nampak wajah kita. Tidak seperti yang kita katakan tadi, ketika keuntungan rugi, kita mengalami kerugian atau keuntungan sedikit, kita cemberut, kita akan nampakkan ekspresi kita yang tidak beruntung. Bukan demikian nyanyian baru. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika umat Allah bersama Daud tadi mengangkat tabut perjanjian ini, sebenarnya tidak mudah ya. Seperti yang kita katakan tadi, mengangkat tabut ini pun harus orang khusus, harus dari suku Lewi. Ini berat. Bukan kita katakan kenapa harus berat, karena inilah yang dikhususkan kaum Lewi. Kalau kaum Lewi dalam gereja kita ini, kamilah kaum Lewi, parhaladu kaum Lewi. Ini yang melayani di sini. Ini yang melayani di sini. Karena itu kita lihat di sini kan menyampaikan persembahan pun nanti kepada kita dari parhaladu, nyampaikan. Walaupun nanti kadang dalam pesta-pesta khusus kita ada, tapi diterima ini dari parhaladu atau majelis kita. Pelayanannya. Jadi saudara-saudara yang kasih, kalau kita perhatikan tadi sana, Allah menepati janjinya kepada nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub, itu akan diberikan kepada keturunannya, bahkan sampai kepada kita sekarang ini. Bukan hanya kepada mereka, tapi sudah sampai kepada kita. Dan inilah kita katakan bahwa Allah kita ada Allah yang universal, memberkati bukan hanya umatnya Israel, tapi sudah seluruh dunia ini. Bagi orang yang tidak percaya pun sudah diberkati. Kalau kita katakannya hujan pun, kemarau pun, tidak hanya diberikan itu kepada orang-orang khusus, tapi diberikan kepada kita. Diberikan itu cuaca yang ekstrim kepada kita sekarang ini. Bagaimana kita untuk menjaga kita supaya kita pun diberikan janji seperti yang dikatakan tadi, menepati janji. Bukan karena yang sudah tepati janji, sudahlah katanya. Tetap kita untuk menjaga kesehatan kita ini, supaya kita bisa untuk bertahan hidup dengan cukup minum umpamanya, cukup makan umpamanya. Ini juga dalam rangka menepati janjinya. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini juga dalam rangka menepati janjinya. Tidak mungkin kalau kita bilang kita tidak sehat dari masa muda kita, otomatis kita sehat nanti masa tua kita, tidak mungkin. Tapi penentunya sekarang ini, dari masa muda kita sehat, itu akan sehat nanti di masa tua kita. Ini perlu juga kita bicarakan di sini. Setiap gereja memberikan satu penjelasan atau ceramah ataupun seminar diadakan bagi kita, supaya kita tahu hidup sehat ini, supaya kita bisa nanti panjang umur. Kalau kita pergi mengantarkan teman-teman kita ke Setemiang, pernah saya lihat itu, kalau penguburan kita dari gereja ya, kita lihat situ, lahirnya umurnya, kita perhatikan gitu. Sebenarnya teman-teman kita itu yang sudah pendek umurnya ya. Kenapa pendek? Karena ini kita hidup sehat kita tidak ada lagi. Mari kita untuk hidup sehat. Kalau kita katakan tadi nyanyian yang baru, kita akan hidup sehat, kita jaga hidup kita ini. Kenapa? Ini adalah bait Allah. Kalau bait Allah kita hidup sehat, kita jaga kesehatan kita. Bukan seperti kata orang Batak, para tua-tua kami pernah saya dengar gitu. So nari ngadong hepeng niba, dan buya lango bet nina katanya. Kenapa harus begitu katanya? Iya, kalau kita pun dulu tidak ada uang kita, sekarang kita punya uang yang banyak. Bukan berarti kita harus makan asal-asalan gitu. Tapi kita harus hidup sehat. Kalau kita belajar dulu 4 sehat 5 sempurna katanya. Itu juga petunjuk bagi kita supaya kita mampu untuk menyanyikan nyanyian baru. Jadi saudara-saudara yang kasih, ini tadi kita katakan di sini supaya kita nyanyian yang baru tadi dalam segala hal. Nyanyian baru juga dalam ibadah kita ini. Bagaimana kita nyanyian yang baru, mengekspresikan kalau sukacita ya bersukacita kita. Kalau dalam kesedihan kita mendapatkan kesedihan kita. Ini juga dalam rangka nyanyian yang baru. Kita nampakkan ini nanti dalam pertanyaan pun nyanyian yang baru. Dalam ibadah minggu pun nyanyian yang baru.
dalam hidup kita ini pun nyanyian yang baru. Dan juga kita terjaga untuk tetap memuji-muji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita diajak orang percaya ini supaya kita memuji namanya. Tapi kalau dikatakan dalam teks kita ini, bukan hanya kita orang percaya, bukan hanya kita manusia yang diajak untuk menyanyikan nyanyian yang baru, memuji Tuhan. Tapi dikatakan segenap bumi ini pun, apapun yang ada di bumi ini, supaya menyanyikan nyanyian yang baru, tetap memuji Tuhan. Kalau kita lihat pepohonan, ada angin berembus, dia melambai-lambai angin dedaunannya. Itu menunjukkan nyanyian yang baru. Kalau kita bangun pagi, tadi pagi berkicau burung, itu juga pujian kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tidak mampu untuk memuji Tuhan? Kenapa kita harus ketika kita besar keuntungan kita baru kita memuji Tuhan? Kenapa kita ketika kita mendapatkan cucu kita tidak mampu memuji Tuhan? Kita katakan, kenapa kau tidak berminggu inang? Imadah menjaga cucu katanya. Padahal ketika kita anak-anak kita masih sudah dewasa, sudah cukup umur, amang tolong doakan. Didoakan anaknya supaya dapat jodoh. Suatu waktu dapat jodoh, menikah, kita hantarkan ke sini, waktunya dapat cucu. Ketika dapat cucu tidak datang lagi gereja. Ini juga kita pertanyakan kan, kenapa kita dapat berkat tidak kita datang lagi ke gereja? Kenapa kita harus, kita katakan baru kita butuhkan, Tuhan kata kita harus bergereja? Ini juga segala ciptaan Tuhan, kita katakan segenap bumi ini itu harus memuji Tuhan. Itulah nyanyian baru. Jadi saudara-saudara kekasih, seluruh hidup kita ini pun dalam hidup yang baru memuji Tuhan. Bagaimana kita hidup kita ini, hubungan kita sebagai suami istri, hubungan semua istri kita sepertinya harus kita perbaiki ya. Kalau saya berjamita pada khotbah pernikahan, sebenarnya bukan hanya khotbah ini kepada pengantin saja, kepada seluruhnya yang diundang dalam ibadah pemberkatan nikah. Tapi kita ini kan kalau kita diundang, kita di luar gitu, duduk di situ. Kita sayangkan, kita diundang ke gereja ini tapi kita duduk di depan sana. Kita tidak dengar, kita hanya ngobrol di situ. Sebenarnya kita datang ke sini untuk duduk ya. Kita yang pertama mendoakan pengantin. Kalau ada pendoa khotbahnya nanti untuk mengena kepada kita, harus kita perbaharui kehidupan keluarga kita ini supaya tidak seperti yang dulu lagi. Tapi kita harus terbaharui, refresh lagi setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun, kita perbaharui lagi. Kalau sudah demikian keluarga kita perbaharui, tidak akan ada lagi perceraian, tidak ada lagi percekcokan, tidak ada lagi sampai ke pengadilan. Itu pernikahan kita. Bahkan orang tua kita pun setuju untuk perceraian. Apapun itu alasan, tidak dijalankan untuk perceraian. Tidak ada anak sakit penyakit katanya, atau tidak ada laki-laki anaknya bisa bercerai katanya, tidak ada bisa kita katakan demikian. Dan jadi sirang sosinak nihamatia, itu kita garis bawahi. Saudara-saudara yang kasih, ini tadi diajak untuk memuji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih, bernyanyi ini melalui pujian kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, berarti kita akan menampilkan bagaimana pujian kita akan tetap kita perbaharui dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga orang-orang mengatakan, oh hebat dia ya, berubah hebat. Kita ubah ini dari sekarang ini, apapun bisa diubah, yang sudah tua pun bisa diubah, asal mau kita buka hati kita ini, kita persilakan Tuhan kita menguasai kita, mengajari kita, membentuk kita, bisa kita untuk berubah. Apalagi kaum muda ya, kaum muda kita harus buka hati kita ini supaya Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita. Agar dia menguasai kita ini, tentu kita akan mengenal dia, mengenal dia yang berkuasa, mengenal dia yang pencipta, mengenal dia yang menjadi pujian kita, mengenal dia, harus kita puji dia. Itulah orang-orang yang sudah mengenal dia. Jadi kalau kita katakan tadi mengenal dia, ketika kita dapat berkat banyak baru kita memuji dia, berarti belum mengenal dia kita jelas.
Kalau sudah mengenal dia itu, ketika kita pun rugi, ketika sedikit pun keuntungan, ketika kita pun divonis untuk sakit ini katanya, kita akan tetap memuji Tuhan. Ketika kita belum mendapatkan pekerjaan pun, kita tetap puji Tuhan. Ini pun harus kita garis bawahi. Ketika kita pun belum ada anak kita, sudah umur kita banyak. Kalau teman-teman kita sudah menikah anak-anaknya gitu, sudah menikah, sudah punya cucu, bahkan anaknya yang terakhir pun sudah punya cucu dari situ. Kalau ada pun dari antara kita yang belum punya cucu, jangan tetap berkurang pujian kita kepada Tuhan. Jangan tetap berkurang kita pujian kepada Tuhan. Ketika kita pun belum menikah ya, kalaupun keputusan Anda tidak menikah, itu pun tetap memuji Tuhan. Kalau kami sebagai pendeta, tetap kami bilang demikian. Tetap kita akan memuji Tuhan. Kalau itu keputusan Anda, putusan yang terbaik. Ini harus kita katakan. Ini harus kita katakan. Ataupun ketika kita pun baru kita tidak menikah gitu, kalau itu sudah keputusannya, itu juga kita harus puji Tuhan juga. Jadi saudara-saudara kekasih, ini tadi seperti yang dikatakan tadi di sini, bukan hanya mendapat berkat, kita katakan memuji Tuhan. Kita tidak mendapat berkat seperti teman-teman kita pun, tetap kita memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Kalau sudah memuji Tuhan, kita akan bisa ya untuk bersuka cita. Bahkan kata orang-orang ya, melalui nyanyian itu kita bisa ingat, bisa kita ingat tentang apanya ya, perbuatan Tuhan. Seperti nyanyian daripada Ama PHD tadi. Oh Tuhan pegang tanganku, ku tak dapat berjalan sendiri. Sebenarnya itu kita pegang itu, ku tidak dapat berjalan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan yang mampu ya menolong kita, menopang kita, menuntun kita. Itu harus kita yakini. Kalau dengan syair-syair nyanyian kita itu bisa kita bawa. Kalau menurut khotbah ini bisa saja kita tenangkan kata-katanya, kata-kata mana yang bisa kita petik, satu kata pun, satu kalimat pun. Itu yang kita ingat tadi, untuk memampukan kita tetap memuji Tuhan dengan nyanyian yang baru. Jadi saudara-saudara kasih, kita katakan tadi, kita puji Tuhan, kita berikan keselamatan, kita berikan itu apa yang kita minta. Bahkan segala perbuatan Allah sudah ditunjuknya kepada kita, tetap kita memuji Tuhan. Dia mengalahkan kuasa maut, iblis, kematian. Inilah menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa, tentu kita pun mengarah kepada Dia, bukan kepada dunia ini kita, kepada Allah berhala. Sekarang ini kan Allah berhala menjadi lebih banyak orang ke sana sekarang ini. Kenapa? Karena Allah kita tidak mengenal tadi Allah kita dengan jelas. Karena Allah yang di berhala ini kita jelas. Contohnya ketika kita sebelum kekristenan ya, itu gunung batu, pergi orang ke sana menyembah, mengantar sesajen. Itu ada pohon yang besar, pergi kita mengantar ke sesajen. Pernah kami untuk melayani di Pangururan, mungkin ada di sini orang Pangururan. Itu ada pasar pagi, ada situ sebuah pohon ya, dekat Polsek itu. Nggak tahu sekarang apa ada masih berdiri situ ya. Ada pohon situ. Setiap kami belanja kepada sama Inang, sesempatkan di situ ada apa pohon gitu ya. Ada piring gitu di depannya pohon ini kan. Bah, hebat juga di kota Pangururan ini ada sesajen, itu penyampaian sesajen. Ada piring di situ menyampaikan sesajen. Jadi inilah berhala ya. Berhala dalam kekristenan sekarang ini. Kalau kita katakan berhala pada zaman kita ini, HP berhala. Berhala itu. Kalau kita tidak pakai dengan baik ini bisa berhala. Kalau kita pergi tadi dari rumah kita ke gereja, tidak kita bawa handphone kita merasa kurang gitu, kurang. Katanya, kenapa ibu, bapak? Katanya itu. Pegang kantong, diraba jas, diraga untuk tasnya tidak ada HP, katanya. Itu sudah berhala. Berhala dia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, itu berhala bisa habis ini. Habis semuanya ini.
Kalau yang tidak berhala kan Tuhan kita yang berkuasa, menciptakan kita, bahkan menuntun kita, bahkan yang memperkenalkan kepada kita bahwa dia bangkit dari kematian, mengalahkan ke maut, mengalahkan iblis, sudah berkuasa gitu. Kenapa kita beralih kepada berhala? Ataupun kita ya sekarang ini tidak tahu. Ada juga yang kita dengar gini, kalau orang-orang tidak sembuh penyakitnya, mungkin ada di kota Batam ini penyembuh katanya gitu. Adong napis tarisan amang katanya. Bodo parihitia nih katanya. Jadi kalau di umum di sini kan orang tipis pendengarannya, karena kita sakit atau keluarga kita sakit langsung anoku telepojo hubungi jodoh anon dung saya pakateono sesudah kita pembicaraan ini nanti aku hubungi dia katanya. Dihubung kita kan nanti tanyakan di dia katanya. Itu menunjukkan kita berhala. Kenapa kita harus pergi kepada dukun, orang yang pintar untuk menerima kesembuhan, untuk menerima anak, untuk menerima pekerjaan, untuk menerima segala sesuatu yang pada kita. Sebenarnya menimbulkan itu munculnya keberhalaan sebenarnya kita, karena kita tidak punya kepastian tentang pengenalan kita kepada Allah sehingga kita pergi ke sana. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan jelas, mengenal Allah yang berkuasa, tidak akan pergi lagi ke sana. Tetap dia berdoa, menantikan. Apa yang kita nantikan? Kesembuhan, pekerjaan, anak, jodoh, dan sebagainya. Kita mintakan kepada dia, indah pada waktunya. Tapi kalau kita pergi ke berhala, kita akan menduakan Tuhan kita. Menduakan Tuhan kita itu kan sungguh tidak baik. Sedangkan kita pun berteman kita ya, berteman kepada yang baik, kita akan senang kita. Tapi kalau main dua kaki teman kita ini, ditemani yang jahat, ditemani kita yang jujur, wah kita kesal. Ataupun ada sesuatu yang kita bicarakan, main belakang dia, ditusuk kita dari belakang, dijelek-jelek kita dari belakang. Ini pun tidak kita sukai. Tapi kalau kita berangkat tadi dari titah kita Mazmur 13 ayat 8 itu, ayat 6 katakan kasih setiamu, penyelamatanmu, itu yang kami nyanyikan katanya. Kasih setia Tuhan. Kenapa kita menjadi pujikan nyanyi Tuhan kita? Karena kasih setianya. Kasih setianya tetap selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Berubah pun dunia ini, berubah manusia, tetap kasih setia Tuhan. Setia dia. Setia selama-lamanya. Bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Teman kita yang bisa meninggalkan kita. Paling tidak kalau kita di sini suami istri ya. Kalau tidak istri meninggalkan kita, suami meninggalkan kita. Kalau tidak anak meninggalkan kita, kita meninggalkan kita. Tapi kalau Allah kita ya, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita katakan kita setia kepada teman kita ya, kita hantar ke Setemiang, kita pulang lagi kan ke rumah kita. Tidak setia namanya. Hanya dalam dunia ini kita tetap setia. Tapi kalau Allah kita tetap setia, baik dalam suka maupun duka tetap setia Allah kita. Inilah pengenalan kita kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih, karena keberadaan Allah kita demikian, itu yang disampaikan kepada kita ya, ajaib anugerahnya. Seperti seorang penyair ya, dituliskan nyanyi itu, penggambarannya tentang Allah, ajaib anugerahnya. Jadi saudara-saudara yang kasih, berani kita untuk menyatakan bagaimana kita merespon tentang Allah kita. Bagaimana kita merespon ketika kita mendapat berkat yang banyak. Bagaimana kita merespon kalau kita pun sedikit keuntungan kita kemarin atau bulan ini. Ini juga kita harus tunjukkan kepada Tuhan kita. Jadi saudara-saudara yang kasih, perlu kita untuk mengagungkan namanya. Perlu kita untuk menyemarakan dia, mengagungkan, memuliakan namanya. Kalau memuliakan namanya tentang Allah kita yang besar. Tapi kalau kita ini dalam hidup kita ini kan sudah berubah ya. Kalau ada nyanyian-nyanyian pesta gitu, pesta di serbaguna, pesta dimanapun, itu jarang kita nyanyikan, itu nyanyian rohani. Yang sering kita nyanyikan itu nyanyian-nyanyian Batak, Mardua Holong, si birong-birong, dan sebagainya. Kalau sudah bilang nanti si birong-birong, Mardua Holong, kita hehe kita, masih juok kita, atau nyanyian-nyanyian yang lain lagi.
Tapi kalau kita nyanyian rohani, kita terdiam kita. Kenapa demikian kita? Kenapa kita hehe kita menyanyikan nyanyian dunia ini, kita terdiam kita ketika kita bernyanyi tentang rohani. Bahkan ada orang mengatakan ini karena kita tidak tahu untuk nyanyian duniawi, katakan gini, ahama edehonokku katanya. Ahama edehonokku katanya. Karena kita tidak tahu nyanyian dunia ini, ahama edehonokku katanya. Diledek kita gitu. Sebenarnya kita katakan di sini ya, kita harus tetap memuji Tuhan. Kalaupun kita di pesta sini nanti, acara-acara kita, pesta nikah, pesta apapun, ulang tahun, tetap kita untuk memuji Tuhan. Tapi seringnya kita kan nampakkan itu, besarkan itu tentang nyanyian duniawi. Seakan-akan kita tidak orang rohani. Sudah kita kan di gereja nyanyian rohani katanya. Sudah kita pertanyaan nyanyian rohani, di pertanyaan kita nyanyian rohani katanya. Kenapa di sini kita nyanyian rohani? Itu tetap pernah kita dengar itu. Wah, ngeri amat kita ini ya. Kalau kita menyanyikan rohani pun di dalam gedung pesta atau di serbaguna gereja, itu kan tidak salah. Bahkan itu harus kita tetap nyanyikan itu. Kita nyanyikan itu. Bukan lagi kita menunjukkan kehebatan kita untuk apa ya. Kita mampu untuk nyanyi ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini katanya. Bukan kehebatan. Bukan hanya di dalam situ saja kita untuk hebat bernyanyi. Tapi kita harus bernyanyi dengan nyanyian rohani kita. Ataupun dalam tip mobil kita ya. Sebenarnya kita mungkin ada ya di antara kita itu. Hanya lagu-lagu duniawi. Hanya lagu-lagu Batak. Hanya lagu-lagu dunia ini, lagu dari daerah-daerah lain gitu. Bahasa yang lain kita bisa di situ. Sebenarnya juga harus kita buat di nyanyian kita itu di dalam tip mobil kita itu nyanyian rohani. Supaya kita diingatkan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan ketika kita menyitir pun kita tetap mengarahkan kepada Tuhan. Kita tidak tahu ya. Ada tabrakan, ada sesuatu, kita tetap memuji Tuhan. Itu harus kita sadarkan sekarang ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini tadi katakan di sini supaya kita tetap muji Tuhan. Inilah yang dikatakan tadi bernyanyi nyanyian yang baru seperti dalam topik kita ini ya. Dalam topik kita di sini kan bernyanyi. Bernyanyi bagi Tuhan segenap bumi, hai segenap bumi. Berkantate. Berkantate itu nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Kalau nyanyikan yang baru bagi Tuhan bukan berarti itu nyanyinya itu diperbaharui. Bukan itu saja. Tapi dengan nyanyian yang baru, gerakan hidup kita yang baru. Dengan nyanyian kita yang baru, nampak ungkapan kita bergembira kita. Ketika syairnya pun bernyanyi dengan sukacita, kita bernampak sukacita. Ketika pun sedih, kita tunjukkan kesedihan kita dalam nyanyian itu. Itu nyanyian yang baru. Ketika kita pun dalam kesulitan, tetap kita memuji Tuhan. Itu nyanyian yang baru. Ketika kita pun belum mendapatkan berkat daripada Tuhan yang kita mintakan hingga saat ini, kita tetap memuji Tuhan. Itu nyanyian yang baru. Ketika kita pun belum mendapatkan cucu, anak-anak kita belum menikah, belum mendapatkan berkat kita daripada Tuhan, tetap kita menyanyikan nyanyian yang baru, memuji-muji nama Tuhan. Jadi inilah kita katakan ya, dalam minggu kantate ini, bukan hanya nyanyian itu yang baru, tapi Allah kita yang baru. Perangai kita yang baru. Ketika kita pun mengatai orang, menggosip orang, sekarang tidak lagi menggosip. Itu nyanyian yang baru. Kalau kita pun menerima gaji pada saat itu ya, kita layani suami kita ketika mau terima gaji ya. Baru kita buat kopinya, kita dampingi ketika menikmati kopi sore hari. Bukan itu. Tapi kita harus mendampingi suami kita. Unang lagu gabi tu lapo. Dung saya kan ada adong bisi amat inatay. Tu lapo may iba nina, tu kafe katanya. Bukan demikian kita. Tetap kita untuk menjadi pujian yang baru. Jadi sudah-sudah yang kasih itu juga para suami. Para suami terus memperbaharui diri kita, tetap mengasihi suami istri kita. Ketika kita menikah di sini kan baik suka maupun duka, tetap kita untuk bersama-sama. Tidak ada dikatakan gitu kalau kita masih sehat, masih cantik, masih ganteng, masih cukup,
masih banyak rekeningnya gitu di bank, baru kita mencintai dia. Tidak demikian. Itu masih nyanyian yang lama. Nyanyian yang lama masih itu. Kalau nyanyian yang baru, tetap dia memuji Tuhan. Arahkan hidupnya, perkaranya pun kepada Tuhan, pikirannya pun kepada Tuhan. Ketika dia dalam pergumulan pun kepada Tuhan. Inilah tadi, sudah sampai kita dalam nyanyian yang baru. Sudah sampai kita kepada Minggu Kantate. Jadi saudara-saudara yang kasih, setelah pulang kita dari tempat ini, marilah kita nampakkan bahwa kita ini sudah masuk dalam Minggu Kantate. Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Jadi tidak kita hanya saja yang manusia yang bernyanyi, tapi seluruh ciptaannya pun bernyanyi. Mari hidup kita ini supaya kita ajak anak kita pun yang kecil, cucu kita pun harus kita ajak memuji Tuhan. Kalau muji Tuhan pun anak kita ajak untuk belajar supaya menjadi pujian nanti kepada Tuhan. Anak kita pun remaja, kita harus pantau sekarang ini. Orang muda pun kita harus pantau sekarang ini. Para orang pendamping remaja pun, pendamping naposo pun harus mendampingi itu naposo kita, supaya tidak ada dari antara anak kita, naposo kita yang tidak di sini orang tuanya, tetap kita pantau supaya menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan sukacita bagi kami. Kami diajak supaya kami bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Karena Engkaulah ya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, memberikan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini, mengalahkan maut kematian. Kau sudah bangkit. Itu menunjukkan Engkau berkuasa. Ya Tuhan kami, dari hari ke hari kami memperbaharui hati kami untuk mengenal Engkau dengan jelas, dengan baik. Seringnya kami belum mengenal dengan jelas. Ketika kami tidak mendapatkan keuntungan, belum Engkau jawab doa-doa kami, belum Engkau berikan apa yang kami minta. Anak-anak kami pun belum menikah, belum mendapatkan cucu, belum mendapatkan keuntungan yang kami inginkan. Bahkan ketika kami pun sakit, tidak mampu kami untuk memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan, saat yang indah ini kami diajak untuk memuji Tuhan. Kalau kami memuji Tuhan, melihat syairnya, mendengarkan firman Tuhan, tentu kami akan ada yang kami petik, ada yang kami dengar, ada yang kami bawa, ada yang kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami yang sudah mengenal dengan jelas bahwa ada Allah yang setia, tidak berubah dari dulu sampai sekarang, bahkan memberkati kami, bahkan memberikan apa yang kami butuhkan, bahkan mengetahui apa yang kami butuhkan, Kau berikan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan kami. Kalau dia di sini kami Tuhan yang berkumpul, datang kami dengan berbagai masalah-masalah kehidupan kami. Karena Tuhan juga lihat tilik kerinduan kami, keinginan kami, dan juga berikan Tuhan untuk apa yang kami butuhkan, kami minta daripadamu. Karena Kaulah Allah kami, sumber berkat bagi kami, orang-orang yang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu agar kami pun tetap memuji-muji nama-Mu. Ketika kami pun mendapatkan yang kecil, tetap kami memuji Engkau. Dalam pujian kami ini juga kami berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami, anak-anak kami pun yang masih muda, Engkau juga berkati mereka, agar dari kehidupan mereka menjadi pujian. Demikian juga dari anak kecil kami, cucu kami pun, kami ajak mereka untuk memuji Tuhan. Bila mereka memuji Tuhan, kelak pun akan menjadi memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga, tetap kami memuji Engkau dari masa sekarang ini hingga akhir hidup kami. Kami berdoa untuk anak yang lahir, Kau berikan pertumbuhan yang sehat bagi anak-anak kami, bagi keluarga,
dapat sukacita. Berikan kesehatan bagi kaum ibu kami. Berkati makanan minuman agar bertambah-tambah kesehatannya. Jemaat kami yang baru, berikan Tuhan untuk sukacita. Jadi jemaat yang aktif mengikuti kegiatan gereja ini. Berkati untuk pekerjaan rumah tangga anak-anak. Demikian juga Tuhan untuk pertukaran mimbar, pengkhotbah, karena Tuhan juga berkati para pelayan-pelayan yang sudah ditetapkan melayani Tuhan, dan biarlah firman yang sudah ditabur bertumbuh, berkembang, berbuah sebagaimana Tuhan inginkan. Kegiatan konven pun biarlah berjalan dengan baik, dan juga pertandingan technical meeting Tuhan berkati dalam pertemuan pembicaraan agar berjalan dengan baik. Pertandingan week berkati Tuhan, tuan rumah dengan kesiapan mereka, hati mereka. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang akan menabur firman Tuhan dengan semangat yang daripada Tuhan, pertolongan roh Tuhan menolong mereka untuk mengabarkan kabar yang baik. Bahkan juga Tuhan untuk pertanyaan punguan ama, sahata dan keluarga, berkati agar seluruh kaum ama, sahata dengan keluarga datang berarak-arakan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan ditabur pun bekerja dalam hati mereka. Berkati Tuhan juga untuk pelayanan perayaan Paskah berjalan dengan baik. Jauhkan keributan, jauhkan kekacauan. Donor darah pun berikan Tuhan kepada kami untuk mendonor darah kami, untuk memberikan darah kami, memberikan kehidupan bagi teman-teman kami yang membutuhkan kehidupan. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak kami akan mengadakan ujian tulis dan lisan. Kiranya menjadi anak yang mengenal Tuhan dan juga yang mampu untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai remaja, sebagai anak Tuhan. Dimulai pada sekarang ini, berkati orang tua agar mereka pun mengingatkan anak-anak yang akan lepas sini. Berkati Tuhan juga teman-teman kami, anak-anak kami yang sakit pada saat ini. Tuhan berkati mereka dalam pengobatan, pemulihan, di rumah pun di rumah sakit. Berkati untuk obat-obatan para dokter, para medis yang menangani, dan juga keluarga dengan semangat yang baru, tetap bersemangat mereka untuk memberikan dukungan untuk kesembuhan keluarga, orang tua pun anak-anak. Terima kasih Tuhan juga bagi keluarga yang memberikan perhatiannya untuk keindahan di gereja ini, yang memberikan sumbangan bunga. Berkati juga Tuhan untuk keluarga, pekerjaan, dan juga teman-teman kami memberikan yang terbaik, menjadi pujian bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan juga para anak-anak kami, orang muda, keluarga tua yang berulang tahun umur dan juga ulang tahun pernikahan. Di bertambah umur dan umur pernikahan tetap menjadi pujian bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan juga tim musik yang mendampingi kebaktian ini dan juga pelayan-pelayanan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah bersama kami untuk menjalani hari yang akan Tuhan berikan bagi kami di hari yang baru, di minggu yang baru esok. Sepulang kami dari tempat ini, kami serahkan perjalanan kami dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Engkaulah bersama kami untuk memasuki minggu yang baru. Kau berikan minggu yang baru, tentunya kau berkati kami setiap kegiatan kami. Dan esok akan ujian anak-anak kami, ujian sekolah. Karena Tuhan juga berkati untuk pelajaran yang sudah dipelajari agar mereka bisa mengisi dengan benar, agar anak-anak kami dengan tenang untuk menjawab, menuliskan jawaban-jawaban dengan benar, agar kami memperoleh sukacita atas kelulusan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau bersama kami akan sampaikan persembahan kami, agar kami juga untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Minggu Kantati Marihita.